Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini masih menceritakan riwayat hidup Ahlul Bait dari keluarga Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliaulah Sayyid Jalil Al-Imam Al-Hafil Syekh Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau dilahirkan di Hadramaut. Oleh karena kelahirannya di daerah ini, beliau diberi nama Jadid karena lahir setelah perjalanan. Beliau menimba ilmu dari ayahnya Ubaidillah dan kedua kakaknya Alwi dan Basri. Beliau mengikuti jejak mereka juga menimba ilmu dari ulama yang lainnya. Di samping ahli di bidang ilmu agama, beliau juga ahli di bidang ilmu bahasa dan kebudayaan. Beliau memiliki keturunan yang soleh yang terkenal akan keluasan ilmu dan ibadah mereka. Tempat tinggal mereka di sekitar Masjid Brum. Aslinya masjid mereka kemudian dimakmurkan oleh Sayyid Ahmad bin Hasan bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ali bin Syekh Abdullah Ba'alawi. Beliau meninggal dunia di desa Sumal sama seperti kedua saudaranya. Sampai sekarang belum bisa ditetapkan secara pasti tanggal wafatnya mereka. Ada yang mengatakan bahwa beliau pindah ke daerah Bait Jubair. Keturunan Bani Basri punah pada abad ke-6 Hijriah, sedangkan keturunan Bani Jadid punah pada permulaan abad ke-6. Di antara anak-anak beliau banyak yang menjadi maha guru dan imam seperti Syekh Al-Kabir Al-Imamus Sahir Al-Muhadis Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Beliau seorang imam yang menguasai segala bidang ilmu, bahkan tiada tandingannya di zaman itu terutama ilmu hadis dan tafsir. Beliau merantau dari negerinya Tarim setelah menguasai berbagai ilmu yang mana kala itu kota Tarim juga tak kalah makmurnya dengan banyaknya para imam, ulama dan aulianya. Setelah mencapai derajat keimaman, beliau bertolak ke daerah-daerah di pegunungan Yaman untuk menuntut ilmu, kemudian dilanjutkan menemui para ulama dunia daerah barat dan timur hingga sampai ke India dan Jafar. Beliau sering melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Banyak sekali kalangan ulama besar juga orang-orang dari berbagai negeri menuntut ilmu dan belajar ilmu fikih dari beliau hingga keberkahannya dirasakan oleh orang banyak dan menyebar ke seluruh negeri dan nama beliau dilantunkan di berbagai penjuru. Ketika di kota Aden beliau ketemu Al-Qadi Al-Kabir Ibrahim bin Ahmad Al-Kordi dan belajar darinya kitab Al-Mustasfa sebagaimana Syekh Ibrahim mempelajarinya dari penulisnya. Beliau bersama saudaranya Abdul Malik bin Muhammad juga berkunjung ke daerah Wajiz untuk mengunjungi Syekh Al-Kabir Al-Arif Billah Mudafi bin Ahmad Al-Muaini Al-Haulani. Keduanya menimba ilmu dan melaziminya, hingga beliau memakaikan keduanya pakaian sufi dan mengangkat keduanya sebagai murid, menghormati dan menikahkan mereka dengan kedua putrinya. Memang sebelumnya beliau mendapat firasat dari Allah akan pernikahan ini dan beliau sudah menolak banyak kalangan terpandang baik dalam duniawi maupun agama yang hendak melamar kedua putrinya. Syekh Mudafi, termasuk seseorang yang telah diakui kesempurnaan pribadi beliau. Beliau menimba ilmu tasawuf dari Syekh Imam Al-Haddad yang merupakan murid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Selain itu beliau sendiri juga menimba ilmu secara langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Ali bin Muhammad bin Jadid ini juga memiliki saudara yang bernama Abdullah. Beliau termasuk imam autat yang besar. Bahkan Syekh Muhammad bin Abil Hab at-Tarimi memberikan pujian yang luar biasa melalui bait puisi maupun tulisan. Beliau meninggal sebelum saudaranya Ali bin Muhammad dan dimakamkan di kota Tarim. Sedangkan saudara beliau Abdul Malik termasuk ulama ahli zuhud yang besar dan imam yang besar. Beliau mengambil ilmu tasawuf bersama saudaranya Syekh Ali dari Syekh Mudafi Al-Muaini. Biografi Imam Ali bin Muhammad ini telah ditulis oleh beberapa ulama dalam buku sejarah mereka, di antaranya Al-Imam Al-Junadi, Ibnu Samurah, Al-Imam Sayyid Husain bin Abdurrahman. Biografi beliau dan saudaranya Abdul Malik Al-Ghasani juga disebutkan oleh Abbas bin Ali dalam kitabnya Al-Atoyah Saniyah fil Manaqibil Yamaniyah, dan Al-Faqih Abdullah bin Umar Ba Makramah dalam bukunya yang menyelesaikan kitab Tabaqat Asnawi. Imam Ali bin Muhammad juga menimba ilmu di kota Mekah dari Ibnu Abi Saif Al-Yamani. Selanjutnya di akhir perjalanannya beliau menetap di kota Mekah hingga meninggal dunia di sana tahun 620 Hijriah.
Di antara ulama yang menimba ilmu dari beliau adalah Al-Faqih Muhammad bin Ismail Al-Hadromi, ayahanda Syekh Ismail, Al-Imam Al-Junadi, dan Imam Fasali. Saudara beliau Abdul Malik meninggal tahun 624 Hijriah, sedangkan Abdullah meninggal tahun 618 Hijriah. Kitab Al-Mustasfa yang tadi kami sebutkan merupakan kitab yang besar nilainya. Penulisnya Syekh Muhammad bin Said pernah bermimpi melihat Nabi, menyuruhnya untuk membacanya dan mengisyaratkan keberkahannya, juga mendoakan ketetapan iman bagi penulisnya. Di samping kabar gembira bahwa orang yang membacanya secara keseluruhan akan masuk ke dalam surga, alhamdulillah kitab ini kami miliki dan kami baca. Saat penulisan buku ini putra kami Sayyid Alawi membaca kitab itu di hadapan kami. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan seluruh harapan baik kita terhadapnya. Sebagian ulama menerangkan bahwa Imam Ali bin Muhammad bin Jadid ini adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan sanadnya. Beliau langsung mengungkapkannya dari riwayat Rasulullah. Metode ini dipandang baik oleh para ulama dan mereka pun mengikutinya. As-Sahawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah menukil dari kitab Mujibatul Rohmah karya Ar-Rodat sebuah riwayat dari Al-Faqih Muhammad bin Said Al-Haulani berkata, telah berkata padaku, Al-Faqih As-Soleh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid Al-Husaini dari Al-Faqih Az-Zahid Al-Bilali dari Al-Khidir alaihi salam berkata, barang siapa ketika mendengar muazin mengumandangkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu ia membaca, Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat wahai kekasihku dan penyejuk mataku Muhammad bin Abdillah. Sambil mengecup kedua ibu jarinya lalu meletakkannya di kedua pelupuk matanya, niscaya ia tidak akan buta dan tidak akan sakit mata. Hal ini juga dinukil oleh Abdullah bin Umar ba Makramah. Beliau berkata, semasa aku kecil ayahku seringkali menyuruhku untuk melakukannya. Al-Alamah Muhammad bin Umar Bahrok dalam kitab Tajridul Maqasid Anil Asanid was Sawahid berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi ketika mendengar nama beliau dalam azan lalu menggabungkan jari telunjuk dan ibu jarinya sambil mengecupnya dan mengusapkannya di kedua matanya, niscaya ia tidak bakal sakit mata selamanya. Ini riwayat yang lemah tetapi mujarab. Imam Ali bin Muhammad ini termasuk seseorang yang telah mencapai derajat mujtahid dan seseorang yang memegang sanad tertinggi. Jumlah guru beliau mencapai 1000 orang.